annama yakhruju minhu minal ghaib tabtali'uhul ard fala yabqa shay'un minhu al-wajhil ard. Yang kotoran yang keluar dari diri Nabi itu langsung diserap oleh tanah, tidak tersisa sedikit pun. Jadi nggak ada kalau orang kayak Nabi semua ini sudah WC, karena langsung hilang. Ini ada. Nah, mereka itu pilah-pilah, memilih, nggak objektif lah. Pokoknya seperti politisi, yang sesuai dengan keinginannya diiyakan, yang enggak dibuang gitu. Makanya di sini disebutkan walayan pasabil hadab wal idhofah. Ada yang dibuang, ada yang ditambahin. Pokoknya liwafiqun nas ma fi hawa. Supaya kitab-kitab itu, nas itu sesuai dengan hawa nafsunya. Fahiya jarimah wa khiyanah azimah tuh. Sikap begini ini, orang mau begini dibidahkan, yang ini enggak, itu pilih-pilih bagian dari jarimah. Apa jarimah? Tindak kriminal. Kriminal. Jarimah itu tindak kriminal. Makanya dulu perempuan namanya jarimah. Yang Ekstasi. narkoba. Ya, udah namanya udah bener itu. Namanya itu udah begitu, udah salah namanya itu. Namanya jarimah. Jarimah itu ya kriminal. Jadi kalau nggak salah kalau dia kemudian melakukan tindak kriminal, namanya sendiri kriminal. Jarimah minapsur kalau salah nama itu. Orangnya cantik, terus jadi tangkap, jadi dijuluki apa lu? Narkoba ekstasi. Itu namanya jarimah. Kayak kalau namanya Arab tuh, namanya orang tuh jangan asal Arab aja ya. Itu artinya. Sanusi artinya tahu nggak ada Sanusi? Tahu. Kira-kira bagus nggak? Tahu. Sanusi artinya tongkat asam. Nama itu ada yang sifatnya tafaulan. Sanusi saya nggak tahu artinya, tapi ada ulama namanya Imam Sanusi. Nah harapannya dinamai Sanusi paling tidak ada bau-baunya Imam Sanusi itu. Ada yang nggak ada artinya, ada yang artinya itu Musa. Musa itu artinya apa? Tahu nggak artinya Musa itu? Artinya Musa apa? Silet. Mus itu silet artinya. Moses. Silet. Nah orang kalau dinamain Musa itu maksudnya apa? Supaya kayak silet itu apa gimana? Tajam silet. Supaya dia seperti Nabi Musa. Saya kasih tahu lagi, Nawawi. Tahu artinya Nawawi? Abang ambil tisu bang, sini bang. Tahu artinya Nawawi? Nawawi artinya apa? Tahu. Nawawi itu artinya nuklir. Bang minta air itu, aku gelas bang. Bumi bang. Iya. Di mana? Bumi itu. Ada banyak ada. Aku gelas. Nawawi itu artinya apa? Nuklir. Jadi kalau orang namanya Nawawi, kira-kira maksudnya apa? Tafaulan kepada Imam Nawawi. Supaya sa'alim Imam atau bawa Imam Nawawi lah. Hanafi itu artinya apa? Hanafi itu. Kalau bahasa Arab artinya keran. Jadi kalau kita mau wudu tuh Bukan Hanif, bukan ada kata Hanif. Kalau Hanif itu artinya bersih. Dinun Hanif, agama yang bersih. Hanafiyah ini Hanafiyah. Oh, Hanafiyah. Itu artinya keran. Kayak ada kemarin artis namanya Hanifah ya, yang ketangkep 20 juta itu. Ada ya. Di Umi kan? Iya, itu di sana di warung. Aku gelas. Apalagi itu ada nama-nama yang kita tidak tahu artinya secara spesifik, tapi sifatnya tafaulan. Tadi kayak Sanusi, ada namanya Imam Sanusi, gitu. Nawawi, Ghazali itu kan namanya bukan terkenal Imam Ghazali. Al Ghazali itu adalah profesi dari bapaknya, orang yang memintal bulu, gozal. Apa sih namanya? Ya pokoknya berhubungan dengan inilah bulu-bulu binatang itu loh, Ghazali.
menenun memintal ya, kalau kulit hewan tuh diapain itu? Membuat baju gitu. Iya, pokoknya dibuatin lah. Itu yang begitu itu namanya tafaulan. Jadi menamakan, misalnya burhan. Kalau burhan ini ada artinya, apa artinya? Agama. Bukan. Bukti agama. Bukti Ya. atau Hantu. ya burhan. Hantu. Burhanuddin bukti agama. Bukti agama. Itu ada artinya memang burhan dan burhanuddin. Jadi burhan itu adalah burhan, ayat, dalil itu mirip artinya. Ayat kan tanda itu kan bukti kan. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalamnya ada tanda bukti, dilalah wadihah, bukti yang jelas. Ya. Dilalah wadihah. Bahwa yang membangun Ka'bah adalah atau membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Jadi sikap begini ini, sikap memilah-milah nas sesuai dengan ma yuwafiq hawa, sesuai dengan hawa nafsunya itu adalah wahiyya jarimatun wa khiyanatun azimah. Bentuk besar. kriminal dan pengkhianatan yang besar. Bahkan kata Syekh Muhammad itu tastahiqul had bil qat'i, harus dihukum. Harus ada hadnya. Enak-enak aja dia. Bulan ini dihukum begini, yang ini dihukum begini. Dan itu konteksnya sesuai hawa nafsu. Maka harus dihukum. Orang begini jangan didiamkan ini. Ya anal wajib huwa isbatun nas. Karena yang wajib itu adalah menetapkan nas, teks ya. Kama waroda. Sebagaimana muncul ya, sebagaimana dia datang. Mahwa khalif ra'yal muhaqqiq awil mu'alik, meskipun berbeda dengan pandangan pengulas atau pandangan mengkritik komentar ya. Sumaliyak tuba alaihi ma yasha, kemudian ditulis sesuai keinginannya, mimma yuwafiq ra'yu wa fikri, mimma yuwafiq ra'yu wa fikruhu, sesuai dengan pendapat dan pikirannya. Jadi jangan sampai ini yang disebut dengan penistaan agama kan begitu. Jadi mereka memelintir pengertian ayat untuk kepentingan hawa nafsu. Beda. Kalau orang menafsirkan dalam konteks ijtihad dan kemudian keliru itu beda. Itu memang murni karena soal keilmuan. Jadi bisa benar bisa salah gitu kan. Tapi kalau sudah ada kecenderungan dari awal, itu nggak boleh. Karena di situ ada kepentingan. Ya. Misalnya, ya kalau waktu pilkada itu kan sering tuh ayat yang wala tatajul kafirina awliya min dunil mu'minin kan gitu. Itu kalau ayat itu dibaca dan sudah ada kecenderungan untuk menyerang Ahok misalnya waktu itu dia nggak boleh. Tapi kalau itu memang terkait dengan pengertian dia murni tidak ada kepentingan apa-apa ya boleh-boleh saja. Cuma kan ayat itu populer waktu pilkada aja. Habis itu Yang lain. Jadi itu ya. Jadi khosois, Nabi punya khosois, Nabi punya mumayyizat, keistimewaan, dan itu riwayatnya ada. Ya, ada yang dhaif, ada yang sahih, ya, ada yang juga tidak ada dasarnya. Tetapi sekali lagi para ulama dulu karena ini terkait dengan fadhail, mereka tidak saling mengingkari. Kenapa? Ini fadhail, percaya silahkan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Karena yang penting bagi kita itu bahwa Nabi itu membawa pesan, dan pesannya itu adalah pesan yang rahmatan lil alamin. Ya. Kalau hal-hal yang sifatnya khosois itu ya silahkan saja. Makanya kata Pak Quraisy itu sebetulnya syarat wali itu bukan kekeramatan, tapi keilmuan. Jadi wali itu bisa orang dikatakan wali itu kalau dia ahli. Kalau soal karamah ya bukan itu patokannya. Ya kalau ya ada ya bagus gitu ya. Tapi bukan itu. Bahkan beliau mengutip pendapat Imam Ghazali, saya tidak tahu membedakan mana wali orang dan orang biasa kecuali kalau saya lihat orang itu alim. Jadi kalau menurut Imam Ghazali itu ya kewalian orang itu adalah kealiman orang itu.
bukan kekeramatan tadi itu. Ya. Gitu. Jadi bukan hanya soal hal-hal yang sifatnya kharikul adat, tapi juga yang bersangkutan adalah mumpuni, betul-betul kompeten dalam keilmuan. Kan kita Imam Ghazali, hampir saya tidak bisa membedakan orang alim awal dengan orang biasa kecuali keilmuan. Syaratnya itu harus ada ilmunya, harus alim untuk menjadi wali. Kalau orang ngaku wali dari sisi keanehannya aja ya nanti jangan-jangan dukun pun disebutnya wali. Jangan dukun. Itu peramal-peramal yang ditipu bukan itu. Jadi syarat utama orang menjadi wali itu adalah ilmu. Ini keilmuan yang lebih. Nah, ini dikit lagi nih. Al jannatu tahta aqdamil ummahat wa kaifa la takunu tahta amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Nabi itu hebat, Nabi itu luar biasa, kenapa surga itu enggak ada di telapak kaki Nabi? Justru surga itu ada di telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini berarti ibu itu lebih hebat dari Nabi, ini gitu kira-kira. Jawabannya minal khosais an-nabiyya allati jara fiha al-bahs baina ahli ilmi maja min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'ul ardal jannah. Waqad dzakara hadhihi al-khususiyah waqad dzukira waqad Al-Hafidz As-Suyuti waqad dzakara hadhihi al-khususiyah Al-Hafidz As-Suyuti wal Qustalani wa Zarqani fi sarhi al-mawahib al-laduniyah. Ma'lum anna hadzal iqta' la yakun illa liman yastahiqu min ahli tauhid wa billahi subhanahu wa ta'ala. Yakto itu mengkapling-kaplingkan apa? Membagi-bagi, mengkotak-kotakannya, mengkapling-kaplingkan ya. Oh, Nabi mengkapling-kaplingkan surga nih buat si ini, yang ini buat ahlu ini, buat ahlu ini gitu. Malum anna hadzal iqta la yakunu illa liman yastahqu min ahli tauhid wa billahi subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kapling-kapling ini tidak akan berlaku kecuali bagi orang yang memang berhak. Siapa itu? Min ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid, dan tentu saja wa bi'idznillahi subhanahu wa ta'ala. Imma an tariqil wahyi aw ilham. Imma min tariqil wahyi aw ilham. Baik dari sisi wahyu, dari cara wahyu maupun dari ilham. Aw tafwid minallahi subhanahu wa ta'ala. Tafwid itu apa? Menyerahkan. Tafwid. Waqad asyara ila dzalika sallallahu alaihi wasallam inna ma ana qasim wallahu yu'ti. Saya yang membagikan, Allah yang memberikan. Nah, kayak gini lah. Itu coba uang yang kemarin itu dibagi-bagi itu. Coba di apa namanya disusun buat siapa-siapa. Nanti kalau udah ada pembagian kasih saya. Nah, kira-kira setelah itu Tuhan setuju. Oke. Yang ini buat simpulan, ini buat simpulan, ini buat simpulan. Tapi yang mengusulkan siapa? Nabi. Kira-kira kalau Nabi mengusulkan diterima enggak? Berpotensi besar untuk diterima. Nah, kan Nabi Sayyidina Umar aja kan pernah mengusulkan, ada 3 usulan Sayyidina Umar itu yang direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika beliau Sayyidina Umar tuaf dengan Nabi ya, tuaf. Kemudian melihat makam Ibrahim. Kata Umar, "Ya Rasulullah, hadza maqamu abina Ibrahim, bukankah itu makam leluhur kita Ibrahim?" Nah, ya itu memang makam leluhur kita. Kata Umar apa? Afala natakhiduhu musalla. Kenapa kita tidak sholat di depannya? Jadi usulan Sayyidina Umar itu kemudian direspon dengan turunnya ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ambillah makam Ibrahim sebagai tempat untuk sholat. Jadi menghadap ke makam Ibrahim. Jadi Sayyidina Umar itu usul yang merespon langsung Allah. Luar biasa. Kita bikin proposal paling banter yang meng-ACC di bawah langsung Subhanahu wa ta'ala. Makomnya. Nah, wa idza sahhat ta'bir bi anna al-jannata tahta aqdamil ummahat, fa kaifa la yasu at-ta'bir anna al-jannata tahta amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ungkapan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu itu benar ya, wa in sahha. Apabila ungkapan itu benar,
bagaimana tidak benar ungkapan bahwa surga itu di bawah kendali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bal tahta qadam. Wal ma'na wahid. Lah begini, seorang ibu saja, orang ibu biasa tuh, bukan nabi, bukan wali, bukan siapa-siapa, di bawah telapak kakinya ada siapa? Ada surga. Jadi seorang ibu biasa nih, di bawah telapak kakinya ada surga nggak? Berdasarkan, artinya orang yang sangat menghormati ibunya dan ibunya ridho, maka dia akan mendapatkan surga. Jadi ibu perempuan biasa aja itu di bawah telapak kakinya surga, apalagi nabi. Kira-kira begitulah. Bal tahta qadami wal ma'na wahid wa ma'ruf inda adnatullah bil ilmi ma'rifah fa huwa ta'bir majazi al maqsud minhu anna al wusul ila jannah huwa min tariqi birrul walidain wa khidmatihima wa khususan al dan kita tahu semua bahwa yang dimaksud dengan surga di bawah telapak kaki itu maksudnya apa? Majas. Artinya apa? Bahwa kalau ente mau masuk surga harus birrul walidain, harus berbuat baik kepada orang tua, khususon al khususnya ibu. Maka sampai saking begitunya, maka kemudian Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu majazi saja. Wa huwa binisbah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min haythu ta'ati wa mahabbati wa muwalati. Nah, kalau Nabi tadi yang qasim membagi-bagikan surga itu bukan berarti Nabi punya otoritas untuk bukan. Engkau bisa masuk surga kalau engkau itu taat, cinta dan mengikuti Nabi. Sama majazi sama dengan apa? Kata-kata Nabi, saya membagi-bagi surga, Allah yang akan memberikan, itu majazi. Bahwa engkau dapat surga kalau engkau taat, cinta dan mengikuti Nabi. Engkau masuk surga kalau engkau taat kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Wa li hadhihi al-khususiyyah amsalun katsirah. Tasadu li sihhatiha sanadkuru ahamma. Dan keistimewaan ini banyak sekali ya, yang bisa dipertanggungjawabkan sanadnya, riwayatnya, dan akan saya sebutkan yang penting-penting saja. Saya kira cukup dulu ya. Udah 9:30, nanti kita lanjutkan minggu berikutnya tentang khususiyah Nabi yang terkait dengan surga ini. Silakan diminum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.